Arjuna menyanggupi bahwa dirinya akan menantang duel kakek Bhisma pada perang esok hari. Raja Wirata menyerahkan sepenuhnya tugas melawan dan membunuh Guru Drona kepada Pangeran Drestadiumna. Terjadi kebingungan antar tokoh Pandawa karena menghentikan Guru Drona sendirian akan sulit bagi Drestadiumna, namun sangat perlu juga untuk menghentikan kakek Bhisma. Basudewa Krishna angkat bicara dan mengatakan bahwa hanya ada satu jalan keluarnya. Membuat Bhisma menjauh dari medan tempur, lalu Guru Drona akan bertarung melawan Arjuna, kemudian Duryudana akan sendirian. Krishna mengatakan dengan strategi tipu daya akan bisa menjalankan strategi ini. Yudhistira mencoba menyanggah, namun Krishna mengatakan bahwa tipu daya yang didasarkan kebenaran maka diperbolehkan. Perang hari kedua. Sangkakala perang ditiup sebagai tanda perang dimulai. Di Hastinapura, Destrarastra dengan bangga mengatakan bahwa setelah kekalahan kemarin, apakah pasukan Pandawa masih menggigil ketakutan? Sanjaya menjelaskan bahwa Pandawa membuat strategi unik dengan menempatkan Pangeran Yudhistira di belakang barisan tentaranya. Dan Pangeran Drestadiumna, Raja Wirata dan para Pandawa akan memimpin perang ini. Pandawa akan menggunakan formasi burung yang menyerang yang akan membuat musuh mengalami kekalahan total. Formasi ini disebut dengan Kroncabyuha. Kakek Bhisma membuat formasi Mahabyuha. Bhisma menyuruh Duryudana agar tetap berada dalam perlindungannya di tengah formasi. Guru Drona akan memimpin pasukan Hastinapura. Dan yang lainnya akan menyerang kedua sisi formasi Pandawa. Dengan hal itu, Bhisma yakin akan berhasil memetik kemenangannya lagi. Kedua pihak maju dan mulai bertempur. Abhimanyu menantang Raja Madra untuk membalaskan kematian Uttara. Raja Trigarta Susarma berusaha menyerang Arjuna dan pasukannya. Susarma mengatakan bahwa seluruh pasukannya hanya dilatih untuk membunuh Arjuna. Keduanya bertempur, dan Arjuna memang jauh lebih tangguh. Basudewa Krishna mengatakan bahwa sudah saatnya untuk menjalankan langkah pertama menuju kemenangan. Arjuna memberi tanda terkait hal tersebut. Lewat panahnya, Arjuna membuat petir kejut kepada semua orang dan membuat medan tempur tertutup kabut, bahkan Raja Salya yang sedang bertempur dengan Abhimanyu, terkena petir oleh badai yang dibuat Arjuna. Raja Sangkuni memerintahkan kusirnya agar segera ke pusat formasi untuk berlindung. Raja Drupada menyuruh Yudhistira agar segera berangkat menjalankan misinya. Bahkan di Hastinapura, Sanjaya tidak bisa melihat kondisi perang yang membuat khawatir Destrarastra. Basudewa Krishna mengatakan bahwa sudah saatnya untuk menjalankan langkah kedua menuju kemenangan. Yudhistira diminta Basudewa Krishna untuk mengarahkan keretanya dan pasukannya menuju Hastinapura untuk memancing kakek Bhisma. Yudhistira awalnya ragu karena area Hastinapura berada di luar medan perang. Krishna menyatakan bahwa ini adalah bentuk formasi perang. Yudhistira memahami itu dan segera menjalankan perintah Basudewa Krishna. Mendengar hal ini dari Sanjaya membuat Raja Destrarastra ketakutan. Untuk rencana kedua, Basudewa Krishna meminta Bima untuk memberikan informasi tentang Yudhistira yang sedang mengarah ke Hastinapura kepada Dursasana. Dursasana yang sedang bertarung dengan Raja Wirata dan hampir berhasil membunuh Raja Wirata ditahan dan digagalkan oleh Bima. Dursasana kemudian dilemparkan Bima ke arah gadanya dan bertarung melawan Bima dengan gada itu. Bima menyuruh Raja Wirata agar membantu Yudhistira yang menuju Hastinapura. Di tengah pertarungan, Dursasana berhasil kabur setelah mendengar rencana Pandawa yang akan menyerang Hastinapura. Dursasana berlari meninggalkan Bima untuk menghampiri Duryudana dan Bhisma di pusat formasi. Dursasan menginformasikan bahwa pasukan besar dipimpin oleh Yudhistira sedang menuju Hastinapura. Bhisma punya keyakinan besar bahwa Yudhistira tidak akan mau melakukan itu. Namun Sangkuni yakin bahwa demi meraih kemenangan, Yudhistira akan mau melakukan hal tersebut. Duryudana membenarkan kata-kata Sangkuni dan memerintahkan agar kakek Bhisma segera menyusul Yudhistira. Bhisma mengkhawatirkan perlindungan untuk Duryudana. Sangkuni mengatakan bahwa banyak prajurit yang siap melindungi Yudhistira. Karena Yudhistira di sana juga sendirian, maka Duryudana memerintahkan pula agar Bhisma membunuh Yudhistira jika ada kesempatan. Kemudian Bhisma segera pergi menuju Hastinapura untuk menghadang Yudhistira. Basudewa Krishna mengatakan bahwa sudah saatnya untuk menjalankan langkah ketiga menuju kemenangan, yaitu memisahkan Duryudana dari perlindungan Guru Drona. Panglima Drestadiumna melepaskan bola-bola apinya agar memancing Guru Drona pergi meninggalkan Duryudana. Guru Drona segera mengerahkan pasukannya untuk menyerang pasukan Panglima Drestadiumna. Krishna menyuruh Arjuna agar memancing Guru Drona agar menuju ke arahnya. Ini adalah langkah keempat.
Demi memancing Guru Drona menuju Arjuna, maka Arjuna akan menantang duel Aswatama. Nakula dan Sadewa akan membuka jalan bagi Bima untuk menuju Pangeran Duryudana. Dan tahap terakhirnya adalah ketika Pangeran Bima berhasil membunuh Duryudana. Di Hastinapura, Sanjaya menyampaikan berita tersebut dan membuat Raja Destrarastra ketakutan akan kematian anaknya. Aswatama sedang berduel dengan Raja Drupada. Ketika Aswatama hampir berhasil membunuh Drupada, Arjuna datang dan segera menantang Aswatama dan mempersilahkan Aswatama memilih senjata apapun. Pertarungan keduanya berlangsung seru dan seimbang. Arjuna menunjukkan kelebihannya. Kakek Bisma berhasil menyusul dan menghentikan Yudhistira. Kakak tertua Pandawa ini tersenyum dan mengatakan bahwa ia hanya ingin mendapat sedikit perhatian dari kakeknya dan mengatakan bahwa ini adalah strategi dari Basudewa. Bisma tertawa mendengar taktik dari Basudewa ini. Dan kini Yudhistira akan bertempur melawan kakek Bisma. Yudhistira mengatakan bahwa ia mungkin tidak akan bisa mengalahkan kakeknya, namun ia yakin untuk bertarung dengan kakeknya. Guru Drona bertarung dengan Drestadiumna, dan jelas dengan tidak kesulitan Guru Drona mampu mengalahkan Drestadiumna. Ketika Drona mau membunuh Drestadiumna, ada seorang prajurit yang memberi kabar bahwa nyawa anaknya sedang bahaya karena bertarung dengan Pangeran Arjuna. Guru Drona segera meninggalkan Drestadiumna dan menuju ke Arjuna. Guru Drona datang tepat waktu dan menyelamatkan anaknya ketika Arjuna hampir menancapkan pedangnya kepada Aswatama. Basudewa mengingatkan bahwa kemenangan hari ini tergantung pada Arjuna, Bima dan Yudhistira. Arjuna dan Guru Drona saling beradu kekuatan. Bima seperti mengamuk dan memporak-porandakan pasukan Kurawa yang menghalangi jalannya menuju Duryudana. Pangeran Mahkota Hastinapura ini langsung mengambil gadanya dan menerima tantangan dari Bima. Sangkuni membujuk Duryudana agar tidak menerima tantangan itu, lalu memerintahkan prajurit agar menyerang Bima. Bima dengan mudah menuntaskan perlawanan pasukan dari Kurawa. Dengan kata-kata yang membakar hati Duryudana dan tetap membunuhi pasukan Kurawa, Bima terus memancing Duryudana bertempur. Duryudana yang tidak tahan lagi mendengar kata-kata Bima segera melompat dari keretanya dan bersiap untuk bertempur dengan Bima. Keduanya berduel dengan gadanya masing-masing. Duryudana menyuruh Bima agar bersiap-siap untuk mati. Bima berkata bahwa mereka yang tidak takut dengan kematian adalah kesatria yang sesungguhnya. Di tempat lain, Abhimanyu berduel dengan Aswatama. Arjuna berduel dengan Guru Drona. Nakula berduel dengan Dursasana. Raja Sangkuni berduel dengan Sadewa. Dan Panglima Bisma berduel dengan Raja Yudhistira. Bima terus menyerang Pangeran Duryudana hingga ia tersungkur ke tanah. Duryudana bangkit dan saling balas serangan. Ketika Duryudana jatuh ke tanah, ia mengambil tanah dan melemparkannya ke mata Bima. Hal ini membuat penglihatan Bima terganggu. Kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh Duryudana untuk menyerang Bima dengan roda kereta hingga membuat kepala Bima bercucuran darah. Wekodara pun tersungkur ke tanah. Hal ini membuat para kesatria yang lain tertegun. Yudhistira masih terus berusaha untuk mengimbangi kakeknya. Kakek Bisma meminta agar Yudhistira menyerah. Kakak tertua Pandawa ini menyatakan bahwa ia tidak akan menyerah dan akan berusaha sekuat mungkin. Bima masih tertidur di tanah, hal ini membuat Duryudana semakin menyombongkan dirinya. Nakula dan Sadewa menyemangati Bima agar bangun. Bima bangkit dengan berlumuran darah di kepalanya. Bima langsung beradu pukul dengan Duryudana. Kebangkitan Bima membuat kesatria pihak Duryudana terkejut. Bima berhasil membuat Duryudana terjatuh, Wekodara langsung menindih Duryudana. Bima mengambil gadanya dan bersiap untuk memukul Duryudana yang masih di tanah. Ketika Bima hampir mencapai tujuannya, Bisma datang dengan tombak sedang mengancam leher Yudhistira. Bisma mengatakan bahwa tanpa seizin Yudhistira, Bima tidak bisa membunuh Duryudana. Panglima Hastinapura itu mengatakan bahwa jika Bima membunuh Duryudana, maka Bisma juga akan membunuh Yudhistira. Rajamu sudah ada di tanganku sekarang. Dan tanpa seizin darinya, kau tidak bisa menyerang atau membunuh Pangeran Duryudana. Pangeran Bima, kalau dia memerintahkanmu untuk membunuh Pangeran Duryudana, maka aku pun akan membunuhnya juga di sini. Bima, jika aku mati di sini, maka perang ini akan berakhir hari ini juga. Bunuhlah Duryudana sekarang, dan biarkan kakek membunuhku. Kakak
Pihak tertua Pandawa itu dengan tegas memerintahkan Bima agar membunuh Duryudana dan membiarkan ia mati di tangan kakeknya. Yudhistira mengingatkan Bima bahwa matahari sudah hampir terbenam, ia berteriak-teriak agar Bima segera menyelesaikan tugasnya. Bima mengangkat dadanya dengan wajah seramnya. Duryudana semakin ketakutan. Bima melontarkan dadanya, namun tidak di kepala Duryudana, melainkan di samping Duryudana. Sang putra mahkota Hastinapura pun tidak jadi mati. Peperangan hari kedua ini tidak menghasilkan apa-apa karena Yudhistira dan Duryudana sama-sama terancam. Duryudana bangun dan menertawakan Bima. Hal ini membuat Yudhistira kecewa. Meskipun Bima tidak jadi membunuh Pangeran Duryudana, pihak Pandawa menunjukkan bahwa strateginya berhasil dengan baik. Di Hastinapura, Sanjaya menceritakan peperangan ini kepada Raja Destrarastra. Ketika Sanjaya mengatakan bahwa kemenangan hari ini menjadi milik para Pandawa, sang raja segera memotongnya dan mengatakan bahwa Bhisma membuat kemenangan Pandawa tidak lengkap. Sang raja ini juga mengatakan bahwa tunggu saja, Bhisma akan kembali mengobrak-abrik pasukan Pandawa lagi. Basudewa Krishna mengatakan bahwa siapapun yang menjadi penghalang menghukum anak-anak Destrarastra, maka ia pun harus dimusnahkan. Maka membunuh kakek adalah hal yang tidak bisa dihindarkan. Bahkan kakek Bhisma mendoakan agar Pandawa yang menjadi pemenang. Basudewa Krishna menjelaskan betapa pentingnya membunuh Bhisma. Bhisma yang sedang memegangi senjatanya, Guru Drona mendatanginya dan mengajak Bhisma untuk membahas strategi untuk esok hari. Bhisma menyesalkan posisinya saat ini. Meski begitu, ia tetap menyetujui untuk membahas strategi perang. Guru Drona memberi saran agar membuat kelompok kecil yang akan menyebar. Bhisma menolak usulan Guru Drona dan mengatakan bahwa ia hanya punya satu tujuan agar tidak ada Kuru yang mati, oleh karena itu ia harus segera menangkap Yudhistira dan mengakhiri perang ini. Tiba-tiba terdengar suara trompet dari Duryudana, tanda untuk para Kurawa berkumpul. Duryudana menyuruh Karna agar ia ikut bertempur di esok hari. Sangkuni mencoba memberi usulan, namun segera dihentikan oleh Bhisma. Bhisma juga diejek oleh Duryudana. Putra Gangga ini kecewa mendengar umpatan dari Duryudana. Bahkan Duryudana menantang Bhisma untuk bertarung. Putra tertua Destrarastra ini mempermasalahkan keputusan Bhisma untuk tidak membunuh Yudhistira. Duryudana membuat keputusan bahwa esok hari Karna akan ikut ambil bagian di medan tempur. Bahkan Duryudana mempersilakan kakek Bhisma untuk tidak ikut bertempur. Mendengar hal itu, Bhisma segera pergi meninggalkan Duryudana. Guru Drona memarahi Duryudana, namun justru Duryudana juga memaki Guru Drona. Duryudana kembali memaki-maki Bhisma dengan mengingatkannya kepada sumpahnya menjaga tahta Kuru. Duryudana memutuskan bahwa Karna akan ambil bagian di dalam medan tempur ini. Karna menahan kata-kata Duryudana dan memohon agar temannya itu membatalkan keputusannya. Guru Drona juga mencoba menenangkan Duryudana. Dengan kemarahan dan emosinya, Bhisma bersumpah bahwa hingga ia menghembuskan nafas terakhirnya dia tidak akan mundur dari medan tempur. Dirinya juga bersumpah akan menghapus harapan kemenangan dari hati musuh-musuhnya. Drupadi heran mengapa angin yang bertiup kencang. Krishna menjelaskan bahwa ini adalah angin perubahan, pendirian seseorang telah berubah, dan perang ini juga akan berubah. Perubahan ini bukan menimbulkan kesedihan, tapi menimbulkan rasa sakit. Bhisma yang terus terjaga di medan tempur Kurusetra didatangi oleh Guru Drona untuk menanyakan strategi. Bhisma dengan masih tidak terkontrol, menjelaskan bahwa strateginya hanyalah menumpahkan darah musuh. Dirinya akan berdiri di depan para prajuritnya untuk memporak-porandakan pasukan lawannya. Guru Drona mengungkapkan kesedihannya atas keadaan yang diderita Bhisma. Meski begitu, Bhisma masih menunjukkan air matanya tanda ia sangat tertekan dan terpaksa. Destrarastra dengan sangat yakin bahwa hari ini sebagai hari penentuan perang setelah mendengar sumpah Bhisma. Destrarastra begitu senang menunggu perang hari ini dimulai. Sanjaya mengatakan bahwa para Pandawa sedang membentuk formasi perang. Pada peperangan hari ketiga ini, para ksatria Pandawa telah mendapatkan bagian masing-masing. Pada pihak Kurawa, Bhisma belum menyuruh para pasukannya untuk membentuk formasi. Hal ini membuat Arjuna heran dengan strategi kakeknya. Bhisma meminta Guru Drona untuk di belakang dan melindungi Duryudana. Bhisma juga meyakinkan kepada Pangeran Duryudana untuk melihat dengan kedua matanya sendiri kekuatan darinya. Bhisma maju ke depan dengan keretanya, dirinya langsung melepaskan anak panahnya. Hal ini langsung disambut dengan panah Arjuna. Putra Gangga ini menantang seluruh Pandawa dan mengatakan bahwa pasukannya tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerah atau melarikan diri.
Hanya ada kematian untuk mereka. Kehancuran terjadi di mana-mana di pihak Pandawa. Perang hari ketiga. Pangeran Drestadiumna mengatakan bahwa Bhisma sudah menghancurkan 2 pasukan Aksawini milik Pandawa. Sadewa heran dengan perubahan sikap dari kakeknya. Krishna menjelaskan bahwa saat ini Bhisma sedang menjalankan kewajibannya, selanjutnya hanyalah bersiap menuju kematiannya atau kematian kita. Perang hari keempat. Bhisma dengan kekuatannya menghancurkan para pasukan Pandawa. Tentara milik Pandawa dihancurkan berkeping-keping yang membuat ketakutan di mana-mana. Pasukan Pandawa hanya tersisa 4 pasukan Aksawini. Pangeran Drestadiumna menyesalkan kekuatan Bhisma yang tak tertandingi di medan tempur. Seluruh Pandawa terheran-heran dan mulai memikirkan strategi untuk menghentikan kakeknya. Perang hari ke-5. Lagi-lagi format perang dari Bhisma meruntuhkan nyali dari bala tentara Pandawa. Kematian terjadi banyak sekali menimpa kubu Pandawa. Tangis meletus dengan deras di pihak Pandawa. Api menyala begitu banyak sampai ke Cakrawala. Di Hastinapura, Sanjaya menjelaskan tentang kemenangan telak pihak Duryudana. Raja Destrarastra sangat bangga terhadap kekuatan pamannya. Bahkan Destrarastra menyamakannya dengan kekuatan Dewa Indra. Perang hari ke-6. Bhisma menghancurkan kekuatan dan keberanian para prajurit Pandawa. Dengan amarahnya, seolah Bhisma sudah tidak memiliki hati nurani. Dirinya begitu beringas dan ganas meluluh lantakan pasukan lawannya. Guru Drona menjelaskan bahwa pasukan Pandawa menyisakan 3 divisi lagi. Jika pasukan itu habis, maka perang akan segera usai. Bhisma mengatakan bahwa tidak demikian, perang akan usai ketika Yudhistira terbunuh, dan Bhismalah yang akan membunuhnya. Perang hari ke-7. Bhisma menghujani Yudhistira dengan tombaknya. Yudhistira berusaha untuk selalu menangkisnya, hingga akhirnya tombaknya terjatuh. Bhisma terus melemparkan tombaknya ke arah Yudhistira hingga melukai kedua lengan cucunya itu. Pangeran Bima mengingatkan kepada para ksatria bahwa sekarang pihaknya hanya memiliki 2 divisi perang. Sedangkan pihak musuh masih memiliki 9 divisi. Percobaan menyerang kakek Bhisma juga belum menemui hasil. Yudhistira bertanya kepada Basudewa mengenai seseorang yang mampu membunuh Bhisma. Basudewa Krishna memuji pertanyaan dari kakak tertua Pandawa ini. Perang hari ke-8. Bhisma kembali menggetarkan medan tempur dengan amarahnya. Seluruh kekuatan Pandawa benar-benar mendapat ujian yang sangat berat. Para ksatria Pandawa pun kebingungan untuk mengalahkan Bhisma. Sanjaya menjelaskan kepada Destrarastra bahwa Bhisma tampil dengan kekuatan yang dahsyat. Bahkan Bhisma tidak makan dan tidak tidur, lalu bagaimana ia bisa mendapat kekuatan seperti ini di usianya yang sekarang? Destrarastra dengan percaya diri mengatakan bahwa ini adalah meditasi Bhisma, dan hasilnya akan dinikmati oleh anak-anak Destrarastra. Banyak sekali prajurit Pandawa yang terluka dan memerlukan pengobatan. Utari melihat kakek buyutnya, Bhisma, yang tetap berdiri diam di medan tempur. Dirinya segera menanyakan kepada Drupadi. Istri Pandawa itu menjelaskan kepada Utari bahwa Bhisma sedang menjalani hukuman atas perbuatannya. Perang hari ke-9. Bhisma masih tampil di depan bala tentara Kurawa. Kali ini Abimanyu akan berusaha untuk menghentikan kakek buyutnya. Ketika Bhisma melepaskan panahnya ke arah Abimanyu, Arjuna datang dan menghentikan panah Bhisma. Pemegang Gandiwa ini langsung menantang Bhisma untuk bertempur. Siapapun yang berani menyerang Hastinapura, maka ia akan tetap membunuhnya di sini. Basudewa menatap tajam kepada Bhisma yang agung. Sri Krishna mengatakan bahwa Bhisma tidak sedang menunjukkan kekuatannya namun menunjukkan kelemahannya. Hal ini membuat Bhisma menarik kembali anak panahnya. Basudewa juga mengingatkan Bhisma tentang aksinya melawan ahli warisnya. Basudewa Krishna dengan Bhisma yang agung mulai berdebat dengan serius mengenai sumpah-sumpah dan tradisi dan juga kondisi. Basudewa Krishna mengatakan bahwa karakter dari Bhisma sudah kotor dan ternoda. Mendengar hal ini, Bhisma menjadi marah dan menganggap Basudewa melewati batasnya. Bhisma yang agung mengatakan bahwa kewajiban adalah kebenaran, maka tidak ada yang bisa mengalahkannya pada perang ini. Krishna dengan suara lantang mengatakan bahwa dirinya bisa mengalahkan Bhisma. Kewajiban adalah kebenaran. Oleh karenanya, tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkanku sekarang. Tidak seorang pun. Aku bisa mengalahkanmu.
Krishna mengingatkan Bisma agar tidak menyulut amarah dari sang Narayan ini. Kata-kata Basudewa Krishna dan Bisma yang agung semakin memanas. Krishna mengatakan ia bisa membunuh Bisma kapanpun. Bisma mengangkat busurnya dan mengarahkan panahnya kepada Basudewa Krishna. Adik dari Balarama ini melompat dan turun dari keretanya. Bisma masih dengan anak panah di tangannya yang mengarah kepada Basudewa yang mulai berjalan maju mendekati Bisma. Basudewa Krishna mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan senjata apapun untuk membunuh Bisma, makanya dapat membunuh Bisma hanya dengan roda kereta. Krishna mengangkat roda kereta sedangkan Bisma sedang mengarahkan anak panah dan busur di tangannya. Bisma melepaskan anak panahnya mengarah kepada Basudewa. Namun keajaiban terjadi ketika seluruh anak panah Bisma berhenti di hadapan Basudewa Krishna, bahkan seluruh alam pun ikut berhenti. Putra Gangga terkejut melihat kejadian ini dan mempertanyakannya kepada Basudewa. Roda yang dipegang Basudewa berubah menjadi cakra sudarsana. Basudewa Krishna menunjukkan kepada Bisma yang agung bahwa dirinya adalah dewa yang paling utama. Bisma segera turun dari keretanya dan maju untuk meminta maaf kepada Basudewa. Bisma menyadari bahwa ia telah melewati batasnya sehingga Basudewa rela untuk melanggar sumpahnya. Tolong maafkan aku, Basudewa. Aku tidak menyadari dengan wujudmu yang sebenarnya. Kau memang mampu untuk membunuhku. Tapi, untuk bisa membunuhku, kau sampai bersedia untuk melanggar sumpahmu itu. Aku pasti sudah membuat kesalahan yang sangat besar. Apa kesalahanku itu, Basudewa? Katakanlah. Kesalahanmu adalah ketidaktahuanmu, Bisma. Kau tidak pernah mencoba untuk bisa memahami bentuk sejati dari keadilan. Bahkan sampai pada kasih sayang yang ada di seluruh dunia. Sampai keadilan di masyarakat yang saat ini belum lengkap. Tapi kau hanya berpikir tentang keluargamu saja selama ini. Kau tidak pernah berpikir tentang seluruh manusia. Karena itu bahkan pengorbananmu pun adalah bentuk dari keegoisanmu. Aku meninggalkan tahtaku menjadi raja demi janjiku pada ayahku. Aku bersumpah seumur hidup untuk membujang. Tidak ada motivasi keegoisan di sini. Sumpah untuk terus membujang dan meninggalkan tahta menjadi raja memang perbuatan yang besar. Tapi kenapa kau tidak memberikan tanggung jawabmu kepada masyarakat, Bisma yang agung? Lihatlah di sekelilingmu sekarang, Bisma yang agung. Apa yang terjadi di sini? Sumpah yang telah kau ambil tidak bisa menghindarkan malapetaka ini. Renungkanlah itu, Bisma yang agung. Demi menghentikan ketidakbenaran ini tidak hanya didasarkan kemampuan dan kekuatan saja. Tapi kau tidak bisa membuat keputusanmu, Bisma yang agung. Kau tetap terikat pada sumpah dan juga janjimu. Sebagai hasil dari semua itu, perang inilah yang kemudian berkobar. Apakah sumpah tidak ada nilainya? Memang tidak. Sumpah yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat, itulah yang bernilai. Jika bertempur di pihak Pandawa adalah keputusan yang tidak bisa kau lakukan pada hari ini, maka paling tidak letakkanlah senjatamu itu dan terimalah kematianmu di sini. Aku menerimanya, Basudewa. Sri Krishna memberikan nasihat dan teguran kepada Bisma yang agung. Putra Gangga ini berlutut di hadapan Basudewa dan meminta Basudewa agar mengakhiri hidup Bisma. Basudewa Krishna mengabulkan permohonan dari Bisma. Basudewa mengembalikan cakra sudarsananya untuk menjadi roda kereta kembali. Dirinya juga kembali menjalankan alam semesta. Arjuna melompat dari keretanya dan berlari menuju Basudewa Krishna yang hendak membunuh Bisma. Arjuna mengingatkan Basudewa kepada sumpahnya dan efek yang akan dihadapi di masa depan. Basudewa akan membunuh Bisma. Arjuna menghentikannya dan memohon agar Basudewa memberikan kesempatan kepadanya mengerahkan semua kemampuannya untuk melawan kakek Bisma.
Basudewa membuang roda kereta yang ia pegang sebagai tanda ia mengabulkan permohonan Arjuna. Kemudian dirinya menghampiri Bhisma dan menyuruh Bhisma untuk berdiri. Bhisma menjelaskan bahwa kematiannya sudah ditakdirkan di tangan Sri Kandi. Putra Gangga ini berjanji kepada Basudewa akan menunggu Sri Kandi datang. Dia juga bersumpah bahwa ia akan tetap melindungi pasukan Hastinapura, tetapi tidak akan membunuh pasukan Pandawa lagi dengan tangannya. Bhisma meminta Arjuna agar pergi dan mendatangkan Sri Kandi ke medan perang ini. Sri Kandi masih bermeditasi dengan keras demi mendapatkan keinginannya. Sri Kandi yang hampir putus asa dengan Raja Yaksa, akhirnya memutuskan untuk membakar dirinya dalam api. Kakek nanti akan mati ketika melepaskan senjatanya, dan dia hanya melakukannya di hadapan Sri Kandi. Dursasana yakin hal itu tidak terjadi karena Sri Kandi dilarang memasuki medan perang. Raja Angga memperingatkan bahwa Sri Kandi mendapatkan anugerah dari Mahadewa yang tidak sia-sia. Drupadi memastikan Sri Kandi telah bermeditasi dengan keras untuk memenuhi tujuannya. Para ksatria Pandawa masih merundingkan taktik perang selanjutnya. Meski kakek Bhisma tidak akan menyerang lagi, tapi prajurit Kurawa juga dilindungi oleh kakek. Jadi ketika kakek masih hidup, kemenangan Pandawa menjadi mustahil. Sri Kandi yang telah berhasil dalam meditasinya tengah dalam perjalanan menuju medan Kurusetra. Basudewa mengingatkan kepada para Pandawa Sri Kandi akan berhasil dalam meditasinya. Tiba-tiba Sri Kandi sudah tiba di tenda Pandawa. Dengan tubuh pria, semua ksatria Pandawa dibuat kaget dengan kehadiran Sri Kandi. Basudewa maju dan membuka penutup kepala Sri Kandi. Kemudian Sri Kandi menceritakan pengalamannya ketika bertemu dengan Raja Yaksa. Sri Kandi mendapat anugerah untuk bertukar kelamin dengan Raja Yaksa selama 1 hari, maka kesempatan Sri Kandi untuk membunuh Bhisma hanyalah 1 hari. Sri Kandi berpesan bahwa setelah perang esok, dirinya akan segera meninggalkan daerah ini. Dirinya berpesan agar tidak ada yang meratapi kepergiannya, pengorbanan ini demi dendam dan demi seluruh masyarakat. Sangkuni datang tergesa-gesa memberitahu kepada Duryudana bahwa Sri Kandi telah menjadi laki-laki dalam sehari. Raja Gandhara ini memiliki siasat agar Bhisma tidak muncul di medan perang untuk sehari besok. Kemudian dirinya meminta Duryudana agar memerintahkan Bhisma agar tidak ikut berperang besok. Duryudana dengan keretanya segera mendatangi kakeknya di medan perang. Dirinya menyampaikan bahwa Sri Kandi telah datang sebagai seorang laki-laki. Bhisma begitu senang dengan kabar ini. Duryudana meminta kakeknya untuk pergi dari medan perang ini sampai matahari terbenam. Namun Bhisma menolak permintaan cucunya tersebut, bahkan meskipun Duryudana memerintahkan kakeknya, sang kakek tetap menolak perintah tersebut. Bhisma mengatakan bahwa besok sebelum matahari terbenam, ia akan meletakkan senjatanya untuk selamanya. Jamuan makan malam pihak Pandawa nampak dipenuhi kesedihan dan kasih sayangnya terkait kematian kakeknya besok. Raja Drupada mengingatkan tentang tugas dan kewajiban para ksatria Pandawa. Govinda memberikan nasihat-nasihat untuk semuanya dengan kata-kata yang indah dan menenangkan. Sadewa menanyakan solusi dari dilema ini kepada Basudewa. Sri Krishna mengatakan bahwa solusinya hanya bisa ditawarkan sendiri oleh Bhisma yang agung. Para Pandawa beserta istrinya mengunjungi kakek Bhisma di daerah Kurawa. Prajurit penjaga mencegahnya, Pandawa kemudian meminta izin bertemu kepada Bhisma. Putra Gangga pada awalnya menolak, namun mengubah keputusannya dan mengizinkan para Pandawa untuk menemuinya. Sebelum mengatakan sesuatu, para Pandawa diminta mendengarkan kakeknya. Bhisma mengatakan bahwa ia tidak akan menyerahkan senjatanya atau melindungi anak-anak Destrarastra. Bhisma memperingatkan bahwa para Pandawa harus berperang dengan segenap kekuatannya. Putra Gangga ini sudah menyiapkan diri untuk kematiannya. Bhisma punya satu permintaan terakhir, yaitu tangan para Pandawa tidak boleh ada yang gemetar ketika membunuhnya. Itu adalah tugas untuk kalian berperang dengan segenap kemampuan kalian. Membunuhku adalah kewajiban kalian. Kematianku nanti akan luar biasa menyakitkan. Tapi kakek, aku tahu nak, hanya memikirkan kematianku saja sudah membuat hati kalian hancur. Sampai saat itu, kalian harus mematuhi semua permintaanku tersebut. Tangan kalian tidak boleh ada yang gemetar. Yudhistira bertanya siapakah yang menasehati Pandawa selanjutnya di kerajaannya. Kemudian Arjuna dan Bima juga mengajukan pertanyaannya. Maka oleh karena itu, Bhisma meminta para Pandawa melaksanakan tugasnya dengan baik.
Dan oleh karena Bisma gagal menjalankan tugas hidupnya, maka ia harus dihukum mati besok sebelum matahari terbenam. Kemudian Bisma menyuruh para Pandawa untuk meninggalkannya. Bisma mendoakan kejayaan kepada cucu-cucunya itu. Bisma meminta putri Drupadi untuk menunggunya sebentar. Dirinya mengingatkan Drupadi dengan kata-katanya saat permainan dadu, kutukan Drupadi itu akan terkabul tak lama lagi. Bisma menerimanya dengan sepenuh hatinya, kemudian dirinya meminta pengampunan kepada Drupadi demi keselamatannya. Drupadi menyetujui permohonan kakeknya itu. Putri Gandari terus menjaga lampu-lampu kehidupan anak-anaknya. Widura menemui kakaknya menanyakan tentang berita Sri Kandi yang datang ke medan perang sebagai laki-laki. Destrarastra membenarkannya, sang raja ini meminta Widura mengirim pesan agar Bisma tidak memasuki medan perang. Karena keselamatannya adalah keselamatan anak-anak Destrarastra juga. Widura mengatakan bahwa sudah terlambat untuk mengirim pesan karena matahari sebentar lagi akan terbit dan perang akan dimulai. Guru Drona datang menemui Bisma yang agung dan meminta izin untuk melayaninya untuk yang terakhir kalinya. Bisma sempat menolak, namun dengan argumen dari Guru Drona, akhirnya Putra Gangga mengizinkannya. Guru Drona kemudian memakaikan perisai untuk Bisma yang agung. Bisma pamit dan mengucapkan selamat tinggal kepada Guru Drona dan akan bertemu lagi di Nirwana nanti. Selamat tinggal. Aku akan bertemu denganmu di Nirwana nanti, Guru Drona. Di kubu Pandawa, Sri Kandi bersiap menanti hari esok. Sangkuni membuat strategi bahwa pihak Kurawa harus mampu menjauhkan Bisma dari Sri Kandi atau membunuhnya ketika mendapat kesempatan. Itu menjadi satu-satunya tujuan Kurawa pada hari ini. Di pihak Pandawa, merencanakan hal sebaliknya yaitu melindungi Sri Kandi dari ancaman Kurawa sekaligus membuka jalan untuk Sri Kandi menemui kakek Bisma. Arjuna dengan tegas menyatakan bahwa tujuan hari ini adalah kemenangan besar dengan mengalahkan Bisma yang agung. Perang dimulai, kedua kubu saling menyerbu satu sama lain dengan kegigihan dan tujuannya masing-masing. Duryudana mengatakan bahwa keselamatan kakeknya penting untuk kemenangannya, namun Bisma segera menjawab bahwa kematiannya penting untuk kebebasannya. Guru Drona mendapat tugas khusus untuk menahan Arjuna dan Basudewa Krishna. Sang guru dan muridnya saling beradu panah. Sri Kandi langsung pergi dan mencoba mencari Bisma. Aswatama menghadang Sri Kandi dan mereka beradu pedang setelah putra Guru Drona ini menjatuhkan Sri Kandi dari kudanya. Nakula diperintahkan oleh Bima untuk membantu Sri Kandi. Ketika Sri Kandi hampir ditebas oleh Aswatama, Nakula datang tepat waktu dan menahan Aswatama kemudian berduel. Sri Kandi melanjutkan perjalanannya, kali ini ia diganjal oleh Dursasana. Yudhistira datang dan menghadang Dursasana. Sang raja memerintahkan Sri Kandi agar segera mencari kakek Bisma. Yudhistira dengan mudah mampu mengalahkan Dursasana. Sri Kandi kembali melanjutkan perjalanannya. Kali ini Sri Kandi berkesempatan untuk berduel dengan Raja Gandhara Sangkuni. Keduanya berduel dengan senjata pecut pedang. Bisma pada hari ini sering melihat ke arah matahari seolah ingin agar matahari tidak tenggelam. Sri Kandi berhasil mengaitkan pecut pedangnya ke leher Raja Gandhara. Ia kemudian menarik Sangkuni ke arahnya untuk membunuhnya. Namun Sangkuni dengan cerdiknya menarik pisaunya dan menusukkannya pada tubuh Sri Kandi beberapa kali hingga berdarah-darah. Sri Kandi terjatuh terkapar. Ketika Sangkuni hendak mengakhirinya, datanglah Abimanyu dan menendang Sangkuni kemudian membawa Sri Kandi ke tenda Pandawa untuk mendapatkan pengobatan. Para tabib dan pelayan dikerahkan segera untuk mengobati Sri Kandi. Drupadi meminta Abimanyu agar segera memanggil Nakula dan Sadewa, namun kedua paman Abimanyu ini sedang sibuk berperang. Nafas dari Sri Kandi semakin tidak beraturan. Drupadi mengingatkan sumpah-sumpah Sri Kandi dan anugerah dari Dewa Siwa. Drupadi dan Uttari semakin menangis tak karuan melihat luka-luka dan keadaan dari Sri Kandi. Drupadi sangat kebingungan melihat Sri Kandi belum siuman dari sakitnya. Destrarastra begitu senang melihat keadaan di medan perang. Tabib mengatakan bahwa detak jantungnya semakin melemah. Drupadi terus mendukung Sri Kandi agar bangun. Basudewa Krishna mengatakan bahwa Sri Kandi hanya menjadi penyebab kematian kakek Bisma. Oleh karena itu, Arjuna dan keempat saudaranya harus bekerja sama untuk menjatuhkan lelaki perkasa itu. Kemudian Arjuna membuat badai debu dan mengalihkan perhatian. Ketika debu itu hilang, para Pandawa pergi meninggalkan lawan-lawannya dan segera menemui kakek Bisma. Duryudana melihat para Pandawa mendekati kakeknya, dirinya memerintahkan kusirnya agar mengarahkan keretanya kepada Bisma. Raja Drupada menghadang Pangeran Mahkota Hastinapura ini dan menantang berduel.
Duryudana yang langsung terbakar emosinya segera menanggapi tantangan dari Raja Drupada. Bisma berdoa kepada Dewa Surya agar menahan matahari untuk tenggelam dan membiarkan kematiannya terjadi. Putra Gangga ini menyuruh para Pandawa agar menyerang bersama supaya bisa mengalahkan kakeknya tersebut. Nyali para Pandawa menciut karena rasa sayangnya kepada kakeknya. Meski begitu, sang kakek memaksa cucunya itu agar bertarung. Bisma juga mengingatkan bahwa para putra Pandu tidak boleh meneteskan air matanya. Para Pandawa mulai melawan kakeknya dengan menggunakan busurnya. Namun hal ini tidak membahayakan Bisma sedikit pun, dan justru Bisma berhasil menjatuhkan busur mereka. Di sisi lain, Sri Kandi sudah kembali ke medan perang. Kali ini Bisma menantang dengan gada dan lagi-lagi dirinya tak mendapat perlawanan serius dari Pandawa. Sangkuni mengetahui bahwa Sri Kandi telah kembali memasuki medan tempur. Sangkuni segera memerintahkan Dursasan untuk membunuh Sri Kandi dengan tombaknya. Sri Kandi mendapat kawalan khusus oleh anak-anak Drupadi dan menggagalkan semua serangan yang mengarah kepada Sri Kandi. Dengan gadanya, Bima berhasil membuat Bisma jatuh terpental. Kemudian kali ini Bisma membuat duel dengan pedangnya, Bima kembali membuat kakeknya terluka goresan pedang. Selanjutnya giliran Arjuna berhasil membuat Bisma terluka. Ketika Bisma kembali mengangkat busurnya, Sri Kandi sudah tiba. Bisma langsung tersenyum melihat keadaan ini. Namun hal ini membuat kesedihan di hati para Pandawa. Penantianmu telah berakhir, Bisma yang agung. Penebusan dosamu telah berdiri di hadapanmu. Cepatlah kau selesaikan tujuan hidupmu selama ini, Dewi Amba. Penyebab kematianmu telah berdiri di hadapanmu, Bisma yang agung. Ingatlah janjimu sebelumnya. Aku berjanji padamu. Aku akan menjatuhkan semua senjataku di hadapanmu. Sri Kandi melepaskan panahnya yang langsung menembus tubuh dari Bisma yang agung. Bisma tersenyum karena telah mendapatkan penebusan dosanya. Senyum dari Bisma segera dibalas dengan senyuman dari Basudewa Krishna. Bisma mendapatkan panah pertama dari Sri Kandi setelah dirinya melepaskan busurnya. Bisma senang karena dirinya telah mendapatkan kebebasannya. Para Pandawa bersedih atas peristiwa ini. Kemudian para Pandawa bergantian memenuhi tubuh Bisma dengan panah. Basudewa Krishna memerintahkan kepada Arjuna agar segera membebaskan kakeknya dari kesulitan dan bebannya. Arjuna melepaskan anak panahnya dan berubah menjadi banyak. Bisma segera terpental dan terbaring di atas ranjang anak panah. Matahari telah tenggelam. Para Pandawa segera berlari menghampiri kakeknya yang sudah tidak berdaya. Seluruh tentara dan para Kurawa juga menghampiri kakek Bisma. Kesedihan terjadi di mana-mana. Drupadi di perkemahan Pandawa, Gandhari dan keluarganya di Hastinapura, Kunti di perkemahan Hastinapura, dan juga Raja Anggakarna. Arjuna sangat merasa bersalah atas kekalahan kakeknya. Bisma mengatakan bahwa para cucunya telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Bisma memerintahkan agar cucu-cucunya ini tidak boleh bersedih lagi. Nakula menawarkan untuk memberikan obat dewa miliknya, namun Bisma menolak usulan tersebut. Putra Gangga ini menjelaskan bahwa dirinya telah mendapatkan petunjuk dari Sri Krishna yang telah menerangi jalannya. Kemudian Duryudana datang dan merasa kecewa atas kondisi kakeknya. Duryudana mengumpat kepada para Pandawa.
Duryudana ingin membunuh Yudhistira, dirinya segera mengangkat gadanya. Bima mengingatkan bahwa matahari sudah terbenam. Duryudana mengiyakan, ia juga mengatakan bahwa matahari telah terbenam di bangsa Kuru. Kemudian Duryudana mengatakan bahwa hal ini terjadi karena Arjuna. Kemudian ia ingin membunuh Arjuna dengan gadanya, namun segera dihentikan oleh Bima. Bisma yang agung juga melarang hal demikian dan memberikan nasihat-nasihat kepada Duryudana. Sang pangeran mahkota mendekat kepada kakeknya dan meminta penyangga untuk kepala kakeknya. Kemudian Bisma meminta penyangga dari busur panah kepada Arjuna. Pangeran Pandawa ini segera mengabulkan permohonan kakeknya. Duryudana bersedih atas kesalahan-kesalahannya dan meminta maaf kepada Bisma. Sang kakek segera memaafkan namun tidak bisa mendoakan kemenangan kepada Duryudana karena doa tersebut telah ia berikan kepada Yudhistira. Kemudian Bisma mendoakan Duryudana akan tersenyum puas ketika nafas terakhirnya, entah ke neraka ataupun ke surga. Duryudana kemudian bangkit dan memaki kakeknya karena hingga sekarat masih tetap tidak merubah keyakinannya kepada dirinya. Kemudian Duryudana menunjukkan matahari bergerak ke arah selatan dan hal itu diyakini akan membimbing kakeknya ke neraka. Sang pangeran mendoakan penderitaan kepada kakeknya. Bima menangisi perbuatan yang telah dilakukan oleh Duryudana kepada kakeknya. Sri Krishna menyela dan menjelaskan bahwa hal tersebut tidak ada hubungannya. Nirwana dan neraka ditentukan oleh perbuatan seseorang tersebut. Sadewa menyarankan agar kakeknya segera membebaskan dirinya dari penderitaan ini. Bisma memerintahkan kepada para Pandawa agar tidak mengkhawatirkan penderitaannya. Putra Gangga akan menunggu kematiannya setiap saat di ranjang panah ini. Kemudian Bisma menginginkan untuk sendiri dan menanggung penderitaan seorang diri dan memerintahkan agar semuanya pergi. Para Pandawa memberikan penghormatan kepada kakeknya, lalu meninggalkannya. Krishna dengan senyum dan doanya ia limpahkan kepada Bisma yang agung. Di Hastinapura, Widura menyatakan kepada kakaknya bahwa kebanggaan Hastinapura telah dihancurkan. Destrarastra juga mengatakan bahwa ia telah mengetahui semuanya. Sang raja juga mengatakan bahwa Pandawa menyerang secara keji kepada Bisma yang agung. Widura dengan tegas menyatakan bahwa hal ini dimulai oleh anak Destrarastra sendiri. Seorang yang sudah tua itu bahkan dipaksa ikut berperang oleh anak-anak Destrarastra. Kemudian Widura menyatakan bahwa ia telah melepaskan jabatan Perdana Menteri. Destrarastra yang tak kuat menahan emosinya, segera berusaha mengambil pedang namun pedang itu terpental. Dirinya meminta Widura agar tidak meninggalkannya. Widura kembali mengingatkan kepada kakaknya tentang kesalahan-kesalahannya. Widura mengatakan akan pergi dan tidak ingin melihatnya lagi. Widura akan melindungi tahta dan bangsa ini sampai Yudhistira tiba dan seluruh anak Destrarastra terbunuh. Bahkan Widura mengatakan bahwa hati nuraninya telah mengutuk Destrarastra.